Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Istiana Esos, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami narkoba dalam perspektif Islam yang beranggotakan saya sendiri Selka Trianggoro, Ahmad Mustafa, Hanif Fatur Rahman, Asa Mutiara Sani. Baik, langsung saja. Apa itu narkoba? Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Sejak masa kolonial, narkoba seperti opium telah digunakan dan bahkan dilegalkan, namun kini justru menjadi ancaman kesehatan, sosial, dan moral. Islam sebagai agama yang menjaga akal dan jiwa dengan tegas mengharamkan segala bentuk zat yang memabukkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji narkoba dalam perspektif Islam agar masyarakat, khususnya kaum muda, memiliki pemahaman yang benar dan mampu menjauh dari jerat narkoba demi masa depan yang lebih sehat dan cerah. lalu selanjutnya pengertian narkoba menurut Islam. Yang pertama, narkoba adalah zat adiktif yang merusak sistem saraf dan menimbulkan ketergantungan. Lalu yang kedua, dalam Al-Quran dan hadis, istilah narkoba tidak disebutkan secara eksplisit. Lalu yang ketiga, para ulama mengkiaskan narkoba dengan khamr, minuman keras, karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Yang keempat, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90-91, segala bentuk zat yang memabukkan termasuk perbuatan setan dan wajib dijauhi. Lalu yang kelima, Islam memandang narkoba sebagai pelanggaran terhadap maqasid al-syariah karena merusak akal, jiwa, dan moral. Hukum narkoba menurut ajaran Islam. Yang pertama, Islam memandang narkoba sebagai sesuatu yang haram karena dampaknya merusak akal dan kehidupan manusia. Larangan ini dilandaskan pada tujuan syariat Islam, maqasid al-syariah, yang mengutamakan perlindungan akal, jiwa, dan keturunan. Yang kedua, Fatma MUI menegaskan keharaman narkoba dan menyarankan hukum tazir bagi penyalahgunaan. Yang ketiga, ulama besar seperti Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa setiap zat yang memabukkan haram hukumnya. Bahwa dalam mazhab Hanafi, tindakan tersebut bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Dampak negatif narkoba dalam perspektif Islam. Satu, kerusakan akal dan jiwa. Narkoba menyebabkan hilangnya kesadaran, gangguan mental, dan kecanduan yang merusak fisik akal. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal sebagai anugerah Allah yang harus dipelihara agar dapat menjalankan ibadah dan kehidupan sosial dengan baik. Kerusakan moral dan akhlak. Penggunaan narkoba secara sering kehilangan kendali diri dan melakukan perbuatan dosa serta kriminalitas. Hal ini merusak tanah sosial dan mengancam keharmonisan masyarakat. Ancaman terhadap keluarga dan keturunan. Narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan genetik pada keturunan serta memecah keharmonisan keluarga akibat perilaku pecandu yang tidak stabil. Dampak negatif narkoba dalam perspektif Islam. 4. Kerugian ekonomi. Kecanduan narkoba mendorong pengeluaran besar untuk membeli narkoba dan sering berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian atau peredaran gelap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 5. Gangguan sosial dan kesehatan masyarakat. Penggunaan narkoba meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular seperti HIV serta menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Selanjutnya itu Upaya ada beberapa upaya penggulakan narkoba dalam perspektif dalam Islam. Yang pertama yaitu pendidikan agama dan dakwah, menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini agar individu memiliki kesadaran dan ketakwaan yang kuat sebagai benteng dari pengaruh narkoba. Penanaman pendidikan agama dalam keluarga dan masyarakat sangat penting untuk membentuk karakter yang tangguh.
Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Negara dan aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelaku produksi, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan prinsip keadilan Islam untuk menjaga kemaslahatan umum. Yang ketiga, ada rehabilitasi dan pendampingan. Memberikan layanan medis dan spiritual kepada pecandu agar dapat sembuh dan kembali produktif dalam masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan aspek kemanusiaan dan pembinaan agar pecandu tidak terjerumus kembali. Lalu yang keempat ada penguatan keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan pengawasan agar anak dan keluarga dan anggota keluarga terhindar dari pengaruh negatif narkoba. Selanjutnya kesimpulan, dari sudut pandang Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang membahayakan kehidupan manusia secara keseluruhan. Penggunaannya tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Islam menegaskan keharamannya dan menawarkan solusi menyeluruh, mulai dari pendidikan, hukum, hingga rehabilitasi. Oleh karena itu, peran bersama sangat dibutuhkan agar kita bisa melindungi generasi dari bahaya narkoba dan menciptakan masyarakat yang sehat dan berakhlak mulia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.